precast. Nah, nanti dari pabrik itu akan memberikan speknya itu mungkin sudah dipelajari ya di mata kuliah pondasi. Jadi misalnya produk produknya Adi Beton itu tiang pancang misalnya diameter 40 cm, itu daya dukung tiangnya berapa? Itu dilihat dari yang dikeluarkan spek pabrik itu adalah daya dukung tiang berdasarkan material yang digunakan. Berdasarkan material yang digunakan. Ngitungnya gimana? Rumus yang kolom kondisi konsentris. Itu rumus daya dukung tiang yang pancang berdasarkan materialnya, kekuatan materialnya. Rumusnya itu. Nah, kemudian kalau berdasarkan daya dukung tanahnya, yang kemarin kalian pelajari, ada unsur eh, apa gesek ya, jadi sudut gesek apa sih friksi dari tanah, kemudian dari data SPT kalau nggak salah ya itu ya, jadi itu nanti dipelajari lagi itu adalah, nah nanti untuk menghitungnya adalah diambil nilai terkecil dari daya dukung tanah dan daya dukung tiangnya. Kenapa begitu? Supaya pada saat dilakukan pemancangan ya, terutama tiang pancang, pada saat dilakukan pemancangan maka harus kuat pada saat dilakukan pemancangan. Biasanya kan ada yang hidrolis, sekarang sudah hidrolis semua ya, atau ada yang menggunakan dipukul kalau zaman dulu ya, jadi dimasukkan dengan dipukul sehingga menimbulkan getaran di sekelilingnya. Nah itu, jangan sampai pada saat dilakukan pemancangan itu patah tiangnya. Kenapa? Pada saat dipukul dimasukkan ke dalam tanah, dipancang nggak kuat, patah. Nah, itu juga nggak bisa boleh terjadi seperti itu. Atau misalnya tiangnya kuat, tapi keruntuhannya di tanah, lolos terus gitu kan. Tanahnya pada saat dipancang nggak ketemu-ketemu, tanah keras, lolos terus gitu kan. Maka yang terjadi struktur atasnya kalau seperti itu ya akan turun terus gitu, berbahaya. Seperti itu ya, jadi itu. Nah, itu adalah tiang pancang. Nah, bentuknya tiang pancang ada yang bulat, ada yang square atau persegi, ada yang segitiga. Nah, itu ya, jadi cuman jarang yang segitiga, tapi ya ada gitu ya. Nah, untuk mencari friksinya, biasanya kalau yang bulat itu kan ini ya apa friksi lebih halus kan penampangnya, friksinya mungkin lebih kecil dibanding kalau yang persegi maupun yang segitiga seperti itu. Jadi kuat lekat hambatan gitu, kuat lekat dari tanahnya. Kemudian kalau bore pile itu adalah cash in situ, cash in situ. Jadi dicor setempat. Jadi dibor dulu tanahnya, kemudian diberikan casing, ya, berikan casing supaya apa tidak terjadi keruntuhan. Kalau tanahnya bagus pada saat dibor tidak runtuh, tidak nutup lagi. Nah, itu ya tidak perlu casing, tapi biasanya kalau dalam sekali itu perlu casing ya. Jadi casing itu adalah seperti begesting lah. Jadi itu baru kemudian tulangannya dimasukkan, baru kemudian cor setempat. Jadi ini saya contohkan di sini ini adalah bore pile-nya, penulangan bore pile-nya Suramadu. Jadi Suramadu itu jembatan Suramadu yang di main bridge-nya, yang di tengahnya itu kan dia suspension bridge ya tipenya. Suspension bridge, jadi di tengah main bridge-nya yang di tengah itu menggunakan pondasinya adalah pondasi bore pile. Nah, ini kedalaman pondasinya lebih dari sekitar 100 meter di bawah air laut ya. Jadi itu ya. Kan itu di laut kan. Jadi yang main bridge-nya itu sampai 100 meter kedalamannya. Kemudian dimensi atau diameter bore pile-nya, diameter bore pile-nya masing-masing bore pile itu sekitar 1,2 meter. 1,2 meter. Nah, seperti ini. Kemudian ya kalau kita perhatikan ini juga sebelah kanannya ini adalah bore pile-nya Suramadu tuh yang di main bridge. Jadi itu tebal pile cap-nya sendiri, kan pile cap sini ya. Di bawahnya itu kan tiang apa pondasi-pondasi bore pile. Kemudian atasnya ini pile cap-nya sendiri itu lebih dari 2 meter karena saat itu waktu pembangunan itu saya mengantar mahasiswa studi ke sana ya. Jadi itu ini ya sampai orang tenggelam di sini tuh. Maksudnya itu tingginya orang tuh kalau masuk pile cap sini tuh nggak kelihatan karena saking tebalnya. Karena apa? Bebannya sangat besar, bentangnya hampir berapa? Hampir 5 kilo atau berapa itu. Jembatan Suramadu itu. Nah itu ya karena bentangnya besar maka beban yang bekerja juga sangat sangat besar. Terus kemudian anginnya juga besar, beban anginnya. Nah, itu ya terus kemudian di sini ini kita perhatikan file cap-nya saat itu bore pile-nya Suramadu itu kan betonnya volume betonnya besar sekali ya.
Kalau ngecor dalam volume betonnya besar, maka yang terjadi adalah panas hidrasinya tinggi. Kenapa? Dari semen itu ya. Semen itu kan pada saat klinkernya dibakar kan pada suhu tinggi, tinggi di atas 1.500 derajat. 500 derajat Pak, maka pada saat menjadi semen dia masih menyimpan itu namanya panas hidrasi. Begitu dia bertemu dengan air, maka panas hidrasinya akan keluar. Nah, kalau tidak diatasi, maka terjadi retak karena efek suhu dari panas hidrasi semen tadi. Maka untuk mengantisipasi itu pada saat pengecoran di Suramadu itu diberikan ini ya instalasi cooler, instalasi cooler. Jadi instalasi cooler jadi untuk pendingin beton karena volumenya besar itu ya. Jadi itu seperti itu. Kemudian betonnya juga tipenya digunakan adalah HPC, High Performance Concrete. Kenapa seperti itu? Karena itu di dalam air laut ya, selalu direndam di dalam air laut. Maka kalau menggunakan semen biasa tidak bisa, karena semen biasa itu OPC ya, semen biasa atau semen tipe 1. Itu kalau kena air laut, itu adalah, air laut itu apa? Ini ya, garam ya, banyak mengandung garam. Nah, itu akan menyerang mengurai ikatan dari semen itu sehingga nanti lama-lama akan rapuh ya betonnya. Kalau kita lihat kalau nanti perhatikan coba kalau bangunan di dermaga itu biasanya di sekitar tiangnya kan apa sih timbul putih-putih seperti itu ya. Itu namanya kapurnya terlepas. Jadi kapurnya terlepas. Jadi entringit ya, entringitnya terlepas jadi terlepas jadi CaSO4-nya sorry Ca ini ya karbon apa sih ini jadi unsur semennya itu dia akan terlepas sehingga putih di sekitar ini di sekitar ini akan putih karena itu terlepas sehingga nanti lama-lama akan keropos betonnya. Nah itu jadi itu maka kalau menggunakan seperti itu di daerah yang selalu berhubungan dengan air laut karena ada pengaruh garam maka harus kita gunakan beton tipe semen khusus. Kalau tidak salah tipe semen tipe 4 ya yang tahan terhadap sulfat. Nah, kalau di Suramadu waktu itu menggunakan ini apa sih? Fly ash ya, fly ashnya sampai 40%. HPC dia jadi walkable, kemudian mutu betonnya tinggi, kemudian dia awet atau durable. Gitu ya, jadi itu kenapa? Karena kalau menggunakan ini ya fly ash itu yang semula terurai tadi, ya, jadi C3S dan C2S-nya yang terurai akibat adanya garam tadi, dia akan diikat lagi oleh unsur kimia yang ada di dalam fly ash. Sehingga dia tidak jadi ini, tidak jadi mengurai. Ini pernah saya teliti ya, jadi saya membuat beton, itu saya rendam di dalam air laut dengan tipe semen. Tipe semen PPC, OPC, OPC itu tipe 1, dan semen PCC. Jadi bedanya kan, jadi bedakan nanti di lapangan itu di luar di perdagangan itu ada tipe semen PPC, Portland Pusolan Semen, kemudian Portland Composite Semen, kemudian ada ordinary Portland Semen. Kalau ordinary Portland Semen itu ya semen tipe 1 sekarang sudah tidak diproduksi, masih diproduksi tapi tidak dijual yang bentuknya sak gitu loh, karung semen tuh udah nggak ada. Nah biasanya tipe yang pakai sak itu menggunakan PCC atau PPC. Nah itu ya, jadi itu kalau menggunakan bore pile, jadi harus kita tahu di lapangan harus tahu ya. Jadi kapan ini saya gunakan tipe semen apa? Anda pelajari di mata kuliah teknologi bahan. Jadi itu ya. Jadi itu untuk fondasi bore pile seperti ini. Nah, kira-kira pertimbangannya apa? Kalau kapan kita menggunakan bore pile, kapan kita menggunakan tiang pancang? Ini contohnya tiang pancang yang bentuknya ini ya bulat ya, bentuknya bulat atau bentuknya lingkaran penampangnya. Kira-kira apa pertimbangannya? Kapan kita menggunakan bore pile, kapan kita menggunakan tiang pancang? Kira-kira apa pertimbangannya? Kapan sih kita menggunakan bore pile, kapan kita menggunakan tiang pancang? Kira-kira apa pertimbangannya? Coba pertimbangannya apa? Jenis tanah. Lingkungan, Bu. Lingkungannya gimana, Fahri? Kalau misalnya pakai tiang pancang kan berisiko kalau misalnya dipakai buat daerah yang di dekat pemukiman bisa mengganggu sama penurunan tanah. Terus?
Makanya lebih aman biasanya kalau misal ada suatu proyek di daerah pemukiman dia biasanya pakai bor pile. Profile. Oke. Kalau yang lain, pertimbangan yang lain gimana? Ada lagi, oke benar. Jadi kalau di daerah pemukiman jangan gunakan tiang panjang, apalagi pemukiman padat gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau misalnya ini terutama kalau untuk gedung ya, kalau untuk gedung itu ini kalau misalnya di daerah yang jelas mobilisasi, yang pertama mobilisasi. Jadi kalau misalnya daerahnya itu kan kalau tiang pancang itu pasti butuh eh, truk yang panjang ya. Jadi truk trailer seperti itu, truk yang panjang. Sehingga kalau tidak memungkinkan untuk mengangkut tiang pancangnya ke lokasi, ya jangan gunakan tiang pancang. Kemudian alat tiang pancang untuk memancangnya butuh alat-alat berat. Nah, itu ya, jadi alat-alat berat itu kan manuvernya pada saat mancang juga butuh space atau lokasi yang luas. Itu ya, jadi itu. Kalau misalnya lokasinya sempit, ya jangan gunakan tiang pancang. Maka pilihannya adalah menggunakan bore pile. Nah, seperti itu. Kemudian yang seperti disampaikan oleh Fahri tadi, kalau misalnya di sekelilingnya itu dia banyak bangunan, terutama atau bangunan tinggi gitu ya, pada saat mancang itu kan getarannya timbul getaran ya. Jadi kalau timbul getaran nanti akan mengganggu di bangunan di sekitarnya. Pasti dikomplain nanti amdalnya nggak dapat. Seperti itu ya. Jadi itu apa untuk tiang pancang. Nah, panjang tiang pancang tuh rata-rata adalah 6 meter. Nah, tinggal mancangnya itu berapa gitu ya. Jadi setelah kita dari data tanah, dari data tanahnya kan akan kita lihat tuh, akan terlihat. Oh, kedalaman tanah kerasnya ada di 20 meter. Jadi kita berarti kan kalau mau dipancang berarti butuh minimal adalah butuh butuh tiang pancang 4 kalau 20 meter ya gitu. Nah, nanti akan dipotong. Nanti sampai di pel di permukaannya akan dipotong pada saat nanti memasang pile cap-nya. Nah, itu seperti itu. Jadi itu ya, jadi nanti kalau kalian sudah ke lapangan nanti akan tahu ya, gimana cara metode pelaksanaannya pada saat dilakukan pemancangan, kemudian pemotongan tiang, kemudian dipasang pile cap-nya seperti itu. Nah, itu ya. Jadi nah usahakan nanti kalau sekalian sudah bekerja, karena ini kan pondasi deteksinya kalau sudah terpasang itu deteksinya agak susah ya, sulit. Waktu itu saya pernah melakukan investigasi itu eh, ada alat namanya georadar ya. Georadar itu untuk mendeteksi berapa sih jumlah tiang pancangnya, kedalamannya berapa itu sampai 5 meter itu sudah tidak terdeteksi lagi. Nah, jadi itu ya. Maka nanti kalau dilakukan pemeriksaan, maka usahakan pada saat dilakukan pemancangan dokumentasinya harus lengkap. Terus kemudian ada berita acara ya, Bu. Kalian buatlah berita acara yang ditandatanganin pengawas ya, supaya nanti kalau ada apa-apa, dokumen kalian udah lengkap, dokumen proyek kita lengkap. Nah, itu ya, jadi itu seperti itu fungsinya dokumentasi yang baik. Nah, itu jadi itu jangan sampai kita terlewat dokumentasinya. Jadi dokumentasikan. Jadi misalnya pada saat sebelum dipotong itu jumlah tiang pancangnya harus didokumentasikan per titiknya itu berapa. Jadi kalian tandain kemudian diberikan berita acara sehingga nanti kalau ada pemeriksaan atau ada masalah di strukturnya di kemudian hari bisa ditelusuri dengan baik. Oh, kemarin yang terpancang dokumennya seperti ini, jumlah tiang panjang sekian, diameternya sekian, tuh ada semua. Nah, itu ya, jadi itu pesan saya. Jadi nanti pada saat kalian sudah bekerja, terutama bekerja di lapangan, dokumentasikan semua pelaksanaan pekerjaannya. Sehingga nanti pada saat ada masalah, data kita lengkap. Nah, itu ya, jadi itu. Itu adalah untuk fondasi dalam. Terus kemudian ada fondasi dangkal. Nah, fondasi dangkal itu jenisnya adalah fondasi telapak atau split footing. Jadi Kak jangan terkecoh ya, jangan ikut dengan orang awam. Orang awam atau tukang biasanya menyebutnya cakar ayam. Salah itu ya. Jadi cakar ayam salah. Yang benar adalah fondasi telapak. Jadi bukan cakar ayam, tapi fondasi fondasi telapak. Nah, cakar ayam tuh beda lagi. Biasanya cakar ayam itu yang menemukan profesor dari ITB ya. Jadi untuk tanah-tanah lunak, tanah-tanah lunak. Nah, itu jadi ini kalau split footing tidak ya, tidak pondasi cakar ayam bukan. Tapi beda. Jadi yang pondasi telapak ya pondasi telapak. Jadi pondasi telapak ini ada yang pondasi kapan kita gunakan pondasi telapak
kalau beban di atasnya itu kecil ya, tidak terlalu besar, kemudian daya dukung tanahnya cukup baik. Nah, ini bisa kita gunakan pondasi telapak. Nah, kalau misalnya jenis pondasi telapak ini ada pondasi telapak setempat, pondasi telapak setempat ini ada pondasi bujur sangkar, ada pondasi 4 persegi panjang. Pondasi telapak bujur sangkar dan 4 persegi panjang. Nah, kapan kita menggunakan pondasi bujur sangkar? Ya, yang enak mendesain pondasi bujur sangkar. Kenapa? Karena kan arah X dan arah Y-nya sama, momen arah X dan momen arah Y-nya sama, sehingga tidak menghitung 2 kali gitu ya. Nah, kalau 4 persegi panjang, kenapa kok 4 persegi panjang? Ya karena salah satu sisi tanahnya terbatas, punya tanah tetangga gitu ya. Jadi sehingga tidak bisa kita buat telapak bujur sangkar seperti itu. Jadi fondasi telapak itu adanya di mana? Pas di bawah kolom, di bawah kolom. Nah, kemudian antar kolomnya nanti dihubungkan dengan namanya tie beam, atau ini ya balok pengikat. Tie beam atau balok pengikat. Fungsinya apa? Supaya kalau terjadi penurunan di salah satu pondasi, dia turunnya bersamaan. Ya, tidak terjadi kegagalan hanya di satu di satu pondasi saja, sehingga nanti kalau terjadi penurunannya bisa seragam kalau terjadi penurunan tanahnya. Nah, ini coba kita perhatikan. Nah, ini kita perhatikan. Kan yang sebelah kiri ini, pondasi sebelah kiri ini adalah pondasi telapak, sebelah kiri dari bebannya adalah berasal dari kolom, P-nya diterima oleh pondasi telapak. Nah, kapan seperti ini kondisinya? Kalau ujung kolom di bawah pondasinya itu adalah dimodelkan sendi. Dimodelkan sendi. Sebentar saya tunjukkan sapnya ya, sebentar. Outputnya ya. Sapnya. Mungkin yang ini ya, saya tunjukkan yang untuk mendesain pondasi yang mana. Nah, ini saya contohkan kemarin ya, yang waktu latihan yang di beton 1, tuh model misalnya model portal seperti ini. Nah, ini kan berarti tumpuannya di sini adalah jepit. Nah, kalau tumpuannya jepit, berarti pasti reaksi tumpuan. Jadi digunakan untuk mendesain fondasi yang mana? Ini joint reaction-nya di sini. Joint reaction dasar dulu ya. Kita lihat di sini. Jadi kalau untuk menggunakan fondasi itu adalah di sini. Joint, ya, di joint reaction. Nah, misalnya combo 1 akhirnya dead load, live load, dan dead load ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, di sini kan ada force. Force itu adalah P ya. Jadi P. Yang kita gunakan ini P sumbu 1 itu adalah reaksi horizontal. Kenapa? Karena pasti ada beban horizontal. Ya, jadi ada reaksi horizontal 258. Kemudian P yang ke bawah, reaksi ke bawahnya yang dari kolom adalah 2946 kilonewton ya, di sini itu. Nah, yang digunakan untuk mendesain fondasi yang mana nih? Ada P, nanti untuk menghitung tiang pancangnya itu berapa. Seperti itu ya, jumlah tiang pancang. Jadi ini adalah PU-nya. PU-nya. Terus kemudian ada momennya 694. Oh, berarti di sini, di daerah di join sini, di daerah untuk mendesain fondasi, berarti momen yang timbul pada fondasi ini. Kenapa? Karena di sini adalah tumpuannya kita buat jepit.
kapan sih kita modelkan tumpuannya ini jepit? Kalau pondasi dalam itu sudah pasti jepit. Menggunakan tiang pancang atau borpal itu sudah pasti jepit. Maka kita modelkan jepit. Nah, bisa nggak Bu kalau misalnya ini saya modelkan jepit, tapi saya mau gunakan pondasi telapak? Bisa. Resikonya apa kalau menggunakan dimodelkan jepit tapi menggunakan pondasi telapak? Maka butuh dimensi pondasi telapak yang lebih besar dibanding kalau kita modelkan sendi. Ya, kenapa? Karena ada momen. Nah, jadi karena ada momen, jadi ada efek momen ini maka akan memperbesar dimensi pondasi, tebalnya lebih besar, kemudian luasnya juga lebih besar. Nah, itu ya, jadi itu ini ya, jadi momen yang timbul pada pondasi nanti ya di ujung kolom bawah ini adalah karena apa? Karena adanya kita memodelkan tumpuannya jepit. Nah, kalau di seperti ini belum saya share ya. Nah, kalau misalnya tumpuannya sendi, nah kalau yang sini balik ke sini. Nah, coba. Nah, berarti kalau yang sebelah kiri, berarti kita model tumpuannya apa? Sendi apa jepit apa roll? Yang ini strukturnya. Model tumpuannya apa itu? Ya, model tumpuannya apa ini? Zaki, Muhammad Zaki. Zaki, Gitu, Bu. kenapa Zaki? Zaki kemana Zaki? Zaki, yang kuliah ini ya, laptopnya atau ini? Adil, Bu. Zaki, ini model sebelah kiri ini, model tumpuannya kalau kita buat model pemodelan di SAP atau mekanika teknik, model tumpuannya apa? Yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri nih, pondasi sebelah kiri nih, model ujung tumpuannya, tumpuan di kolomnya dimodelkan apa? Sendi, roll apa jepit? Jepit, Bu. Dari mana kita tahu itu jepit? Dari yang Mana? Coba perhatikan gaya dalam di ujung kolomnya itu apa? Gaya dalam di ujung kolomnya apa? Fahri. Kok Fahri? Zaki. Ini loh, gaya dalam kan kelihatan tuh. Gaya dalamnya apa itu? Gaya yang di kolom itu apa? Gaya yang di kolom. Gaya dalam yang di kolom itu apa ini? normal sama geser, Bu. Normal, udah geser. Ini loh, lihat di sini nih loh. Ini gaya dalamnya apa ini? Di kolom itu loh, kolom itu gayanya apa itu? Aksial, Bu. Apa? P. Iya, ya Fredian. P. P itu berarti aksial atau normal kan? Berarti model tumpuannya apa itu Fredian? Sendi. Ada momen nggak di sini? Tidak ada. Tidak ada momen. Berarti itu model tumpuannya itu sendi. Kenapa? Ini dilihat tuh kan P itu. Ya, dalamnya hanya P, berarti aksial saja. Nggak ada momen. Berarti model tumpuannya adalah sendi. Nah, kemudian ini tidak timbul momen pada pondasinya. Kenapa? Karena P-nya ini bekerja tepat di pusat penampang pondasinya. Jadi P-nya kan P itu berasal dari kolom. Kan disalurkan ke pondasi telapak tuh. Pondasi telapak. Nah, karena nih pondasi telapaknya bujur sangat seperti ini sehingga berhimpit. Beban yang berasal dari kolom langsung diterima tepat di sumbu pondasinya. Sehingga tidak menimbulkan momen pada pondasi. Ya, jadi gaya yang timbul pada pondasi telapak hanya apa? Hanya aksial saja, hanya P saja. Nah, nanti hubungannya gimana? Kan timbul tegangan yang terjadi, tegangan di bawah tanah yang terjadi. Nah, itu seperti itu. Nah, coba sekarang yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini model tumpuannya sendi. Model tumpuannya sendi, tapi timbul momen. Nah, ini kenapa timbul momen? Karena ada eksentrisitas.
Bentuknya tidak simetris seperti ini. Kok bikin pondasi seperti ini, apa unik apa enggak? Ya enggak. Ini kenapa? Karena tanahnya sebelahnya sudah terbatas. Tanah sebelah kiri ini sudah tanah tetangga. Contohnya misalnya kalau mau membuat bangunan ya, gedung misalnya. Jadi sebelah sini itu udah pagar tetangga misalnya. Sedangkan saya butuhnya nanti ini ada sela di sini supaya apa? Sirkulasi udaranya bagus supaya apa, bisa jendelanya bisa dibuka, bisa adem gitu kan. Nah, seperti itu. Sehingga apa, mau tidak mau seperti ini. Kalau saya pepetkan ke sana, ke pas ke tanah tetangga, nanti saya nggak ada sirkulasi udara, misalnya seperti itu. Maka saya buatlah seperti ini. Sedangkan yang sebelah kanan itu masih bebas, tanah kita sendiri gitu kan. Nah, berarti ini, nah, akibatnya apa? Kan terjadi momen pada pondasi telapak. Kenapa? Ada eksentrisitas. Kenapa? Karena P-nya ini diterima oleh kolom. Diterima oleh kolom seperti ini di sebelah sini. Sedangkan pusat penampang dari pondasi telapak ada di sini. Maka ada eksentrisitas. Nah, inilah yang menyebabkan momen pada pondasi. Maka tegangan yang timbul di bawah pondasi juga nanti akan karena timbul momen. Nah, maka tegangan yang timbul pasti ada momen, ada aksial. Jadi momen di sini ditimbulkan karena apa? Karena adanya eksentrisitas. Ya, jadi adanya eksentrisitas. Oke, nah ini adalah contoh-contoh pondasi, pemasangan pondasi. Coba kita perhatikan. Pondasi telapak sudut. Pondasi telapak sudut ini timbul momen atau tidak di bawah pondasinya? Pada tegangan tanahnya timbul momen apa tidak ini? Yang pondasi sudut ini Timbul. timbul. Timbul ya, timbul momen. Kenapa? Ada eksentrisitas. Ini malah dua terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Jadi eksentrisnya timbul momen arah X dan timbul momen arah Y. Kenapa? Tidak bertemu beban yang berasal dari kolom ini ada eksentrisitas terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Maka tegangannya adalah tegangan timbul adalah momen terhadap sumbu X dan momen terhadap sumbu Y. Tegangannya pasti P per A plus M arah X dibagi W ditambah M arah Y dibagi apa B. Nah, seperti itu. Jadi kalau dua sisi eksentrisitasnya tambah butuh dimensi yang lebih besar. Kenapa? Ada momennya dua arah gitu ya. Terus kemudian ini adalah pondasi telapak yang di tengah. Nah, ini kalau ini modelnya sendi, kalau modelnya sendi, maka ini adalah tidak ada momen. Tapi kalau modelnya jepit, berarti ada momen. Seperti itu. Itu tadi adalah pondasi telapak setempat. Nah, kemudian ada pondasi telapak gabungan. Pondasi telapak gabungan. Yang pertama adalah pondasi telapak gabungan 4 persegi panjang. Nah, kapan seperti ini? Kok susah gitu kan? Ya karena jarak antar kolomnya dekat, sehingga pondasinya bertemu antara satu dengan yang lain. Sehingga dibuatlah ini pondasi telapaknya gabungan seperti ini. Coba kalau kondisi seperti ini, jarak titik beratnya kan sama. Kalau ada dua buah kolom seperti ini, kan berarti bebannya berasal dari kolom 1 dan kolom 2. Diterima oleh pondasi telapak gabungan ini. Maka yang digunakan untuk menghitung disebut dengan apa? Resultan gayanya. Jadi berapa resultan gayanya? Ya, P dari kolom 1 ditambah P kolom 2. Itu adalah resultan gayanya. Nah, masalahnya titik tangkapnya ada di mana kalau seperti ini? Coba kalau seperti ini titik tangkapnya ada di mana? Nah, saya ini dulu, saya pakai yang whiteboard. Jadi ini ada kolom gitu kan, ada dua kolom. Ini ada P-nya kan ada di situ, P, ada dua kolom. P pertama. Terus kemudian ketemu ini pondasi telapaknya, ketemu di sini, ketemu di situ. Nah, gitu kan. Nah, ini P-nya, ini P yang kedua. P yang kedua. Nah, ini saya lihat dari atas. Inahnya ya. Kita lihat dari atas. Ini. Kemudian nih kolomnya ada di sini nih. Kolom pertama ada di situ.
terus kolom kedua ada di sini. Ya, berarti kan resultan gayanya berapa? Ya, P1 ditambah P2 tambah P2. Nah, titik tangkap gayanya ini ada di mana? Titik tangkap gayanya ada di mana nih? Kan berarti dengan bebannya ada di titik tengah-tengah sini ya. Nah, di situ kan. Titik tangkap gayanya ada di mana nih? Ya, titik tangkap gayanya ada di mana? Ada di mana? Titik tangkap Di gayanya. tengah antaranya itu ya, Bu. Di antaranya sini ya. Jadi di antaranya Ya, sini dan di sini. Nah, inilah resultannya. Resultan gayanya ada di situ. Nah, jadi kalau seperti ini timbul momen atau tidak pada fondasi telapaknya? Timbul momen apa tidak? timbul, Bu. Timbul momen apa enggak? Enggak. Hah? Enggak Bu. Tidak. Kenapa? Kan R-nya ini Tepat. resultan gayanya bekerjanya tepat di sumbu fondasi. Nah, inilah yang disebut seperti ini. Jadi kalau ada dua telapak gabungan, maka cari dulu resultan gayanya. Resultan gayanya, terus kemudian titik tangkapnya ada di mana? Ada eksentrisitas nggak R-nya itu, titik tangkap gayanya ini terhadap pusat penampang dari fondasi telapak gabungan tadi. Itu ya, paham ya? Jadi berarti ini tegangan yang timbul pada fondasi ini adalah di bawah tanah itu adalah P per A. P per A. Jadi P-nya apa? R. P-nya itu sama dengan resultan gayanya tadi. Resultan gayanya P1 plus P2. A-nya berarti ya luas. Ini adalah lebar pondasi. Lebar pondasi. Ini adalah panjang pondasinya. Panjang pondasinya. Nah, A-nya berarti apa? B kali L. Lebar pondasi kali panjang pondasinya. Nah, tegangan yang timbul pada akibat beban yang bekerja ini tadi, nilainya harus lebih kecil sama dengan tegangan izin tanah. Nah, tegangan izin tanah itu dapatnya dari mana? Tegangan izin tanah itu yang Q ultimate tuh loh. Dengan izin tanah, nah itu adalah Q ultimate atau daya dukung tanah. Q ultimate, daya dukung tanah, daya dukung tanah. Dihitungnya dari mana? Mata kuliah Mektan atau mata kuliah fondasi atau mata kuliah di lab tanah, daya dukung tanah. Nah, itu ya. Jadi supaya tidak terjadi keruntuhan. Jadi ini tegangan yang timbul adalah P per A. Kenapa? Tidak ada momen. Tidak ada momen. Maka nilainya lebih kecil dari dibanding tegangan izin tanah. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya ada momen, ini ya, jadi tegangan yang timbul tadi. Nih. Nah, ini ya, jadi ini ya. Jadi kan kalau tidak ada momen, maka tegangan tanah, tegangan yang timbul di bawah fondasi itu adalah P per A. Nilainya harus lebih kecil dari daya dukung tanahnya. Terus kemudian ada fondasi telapak gabungan yang bentuknya trapesium. Nah, kalau trapesium kenapa sih dibuat seperti ini ya? Kenapa tanah tetangganya sebelah sini? Terbatas tetangganya, makanya mau tidak mau seperti ini. Kalau seperti ini, maka ini sudah biasanya adalah ada momen. Kenapa? Karena resultan gayanya kan tidak pas di tengah-tengah, karena tidak simetris kan. Dicari dulu gitu ya. Nah, resultan gayanya letak atau titik tangkap dari resultan gaya dari kolom 1 dan kolom 2. Nah, kemudian ini adalah yang ketiga, fondasi telapak gabungan ya. Gabungan itu adalah pile cap, itu adalah menggabungkan atau menyatukan dari kepala-kepala tiang itu tadi. Jadi fungsinya. Jadi nanti jadi bebannya ada di mana? Berarti kan di sini ada di sini ya. Nah, berarti kan kolomnya atau pilarnya di sini. Oh, berarti tiangnya ini ada eksentrisitas terhadap sumbu X maupun sumbu Y, gitu kan? Jadi ini seperti ini di sini. Berarti kolom yang sebelah sini, pilar sebelah sini, eksentrisitasnya hanya terhadap sumbu Y saja, sumbu X 0 eksentrisitasnya. Tapi kalau yang di tepi dua kiri kanan ini, eksentrisitasnya terhadap sumbu X maupun sumbu Y, karena kan pusat gayanya ada di sini. Ke sini ada jarak, ke sini ada jarak, maka terhadap X dan Y. Kalau yang sebelah sini hanya terhadap sumbu Y saja. Gitu. Ya, jadi itu maka harus diperhitungkan momen terhadap sumbu X-nya berapa. Berarti reaksi dari tiang ini kali jaraknya ke pusat penampang pile cap dan seterusnya. Nah, itu jadi ada arah X, ada arah Y. Nah, itu seperti itu. Nah, ini adalah tegangan tanah atau mekanisme keruntuhan tanah yang terjadi pada fondasi telapak atau maupun pile cap ya.
Jadi kita lihat keruntuhannya adalah kemungkinan membentuk ini segitiga terpancung seperti ini ya, gitu, terpancung seperti ini. Ini yang disebut dengan keruntuhan karena geser pons. Geser pons itu adalah aksi dua arah. Jadi pondasinya terjeblos gitu ya, terjeblos. Gitu ya, jadi ini patah tapi terjeblos dalam arah X maupun arah Y. Boleh enggak? Ya enggak boleh gitu kan. Maka pondasi atau pancap harus kita desain kuat memikul beban geser dua arah atau two-way action atau geser pons. Nah, ini adalah tegangan atau daya dukung tanah di bawah pondasi. Maka ini ada beberapa kaidah atau prinsip-prinsip dasar di dalam perancangan pondasi. Yang pertama adalah distribusi tegangan tanah di bawah pondasi itu adalah tergantung bagaimana beban dari kolom diteruskan ke pondasi atau tergantung dari kekakuan pondasi itu sendiri. Contohnya seperti tadi ya. Jadi kalau modelnya jepit ya sudah pasti ada momen. Tapi kalau modelnya sendi tapi ada eksentrisitas, maka akan timbul momen. Itu maksudnya tergantung bagaimana beban dari kolom diteruskan. Itu maksudnya seperti itu. Beban dari kolom diteruskan itu ke sumbu pondasinya berhimpit apa enggak atau ada eksentrisitas. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua itu tanah di bawah pondasi dianggap materialnya elastis dan homogen. Memang tanah itu kan nggak homogen sebenarnya, tetapi di dalam mendesain dilakukan pendekatan supaya mudah ngitungnya, mudah rumusnya gitu. Terus kemudian dianggap material elastis, makanya kalau desain pondasi yang berhubungan dengan tanah itu didesain menggunakan metode elastis atau ASD, Allowable Stress Design. Yang tadi saya tunjukkan tadi, cirinya apa ASD itu, Allowable Stress Design. Tegangan yang timbul harus lebih kecil dibanding tegangan izin. Tegangan yang timbul harus lebih kecil dibandingkan tegangan izin tanah atau daya dukung tanah. Itu contohnya itu. Kemudian bebannya tidak difaktorkan, jadi dijumlahkan saja. Jadi misalnya ada dead load, live load, dead load, ya jumlahkan aja. Kalau itu ASD, kalau LRFD kan dinaikkan ya. Kalau dead load itu koefisiennya 1,3, dead load dan seterusnya. Nah itu adalah karena apa? Tidak elastis. Metode LRFD atau load resistant factor design. Terus kemudian, nah ini ya, jadi retak miring di sekitar kolom yang menyebabkan kolomnya terjeblos, ya itu berarti namanya geser pon. Boleh nggak? Nggak boleh. Terus kemudian retak karena momen, cirinya apa? Retak karena momen tidak kuat menahan momen. Patah di depan atau tepat di muka kolom. Artinya patahnya tepat di muka kolom. Jadi itu adalah retak karena penyebabnya adalah momen. Jadi dia tidak kuat memikul momen, maka patah. Tapi patahnya di dekat atau di muka kolom persis. Kalau yang terjeblos tadi, jadi sejauh D berdua tapi dalam dua arah terjeblos, penyebabnya apa? Geser pons. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh jadi keruntuhan akibat geser. Geser itu ada dua, geser dua arah maupun geser satu arah. Geser dua arah disebut dengan geser pons, kemudian karena momen atau lentur ya juga tidak boleh. Kemudian ada juga harus kuat terhadap memindahkan gaya dari kolom ke pondasinya. Itu harus kuat, tidak boleh terjadi keruntuhan. Nah, ini adalah tegangan yang timbul di bawah tanah, tegangan timbul di bawah pondasi. Nah, ini ya, jadi ini seperti ini. Kalau tidak ada momen seperti tadi yang saya terangkan, maka tegangan yang timbul seluruhnya adalah aksial. Nah, tegangan normal atau aksial di bawah pondasi ini. Maka tegangan normal tegangannya berapa ya? P per A. Nilainya harus lebih kecil sama dengan tegangan izin tanah. Berarti tinggal kamu hitung tegangan izin tanah atau daya dukung tanahnya berapa sih? Misalnya tanah PNJ, itu berapa daya dukung tanahnya setelah diambil sampel pengeboran atau menggunakan sondir gitu ya. Nah itu daya dukung tanahnya berapa? Bandingkan dengan beban yang akan bekerja, tegangan yang timbul akibat beban. Maka akan didapatkan nanti adalah luas pondasi yang dibutuhkan berapa sih? Kalau daya dukung tanahnya misalnya 300 kg per meter persegi, maka itu dibutuhkan luas pondasi sekian. Itu seperti itu. Itu kalau terjadi tidak ada momen. Nah, ini kalau ada momennya akibat adanya eksentrisitas. Nah, tergantung dari besarnya eksentrisitas. Kalau eksentrisitasnya itu kurang dari L per 6, L itu adalah panjang pondasi, maka tegangan yang timbul adalah
Ada tegangan minimum, ada tegangan maksimum. P per A min M per W. M per W. M itu adalah momen. Berapa momennya ya? P kali E. Momennya berapa ya? P kali eksentrisitasnya. W itu adalah momen tahanan dari pondasi. Berapa momen tahanan dari pondasi? 1/6 B kali L kuadrat. Nah, itu adalah ini kalau ada momen. Nah, dia harus dicek. Nah, perhatikan nih. Kalau ada momen, nah tegangan yang timbul kalau ada momen adalah P per A plus M per W. Saya tunjukkan itu. Nah, ini ya. Jadi misalnya ada eksentrisitas. Nah, sini ada eksentrisitas seperti ini. Nah, ini kan P-nya ada di situ kan. Terus dia dari atas. Kan kolomnya ada di sini. Nah, terus kemudian P-nya kan bekerja di kolom, diterima oleh pondasi di situ. Sedangkan ini pondasi nih. Nah, ada di sini. Berarti kan apa? Ada eksentrisitas kan? Eksentrisitasnya ini. Nah, ini. Nah, ini berapa eksentrisitasnya? Nah, sehingga tegangan yang timbul, tegangan tanah yang timbul di bawah pondasi ini berapa? Tegangan yang timbul berarti ya sama dengan P per A, karena aslinya dia ada P. A-nya adalah B kali L, misalnya ini B. B, ini L, ini L. Nah, ini ya, jadi ini A-nya luas penampang. Nah, di situ adalah B kali L. Nah, terus P-nya didapat dari output kolom. Yang tadi joint reaction yang arah sumbu 3. Nah, itu ya joint reaction arah sumbu 3. Itu P-nya. Terus kemudian karena ini ada momen, berarti ini ada ditambah M per W. Nah, itu ya jadi tuh. Nah, M-nya berapa M-nya? Ya, P kali E. P kali eksentrisitasnya kali E. W-nya momen tahanan berapa? 1/6 B L kuadrat. Itu jadi tuh. Nah, ini nilainya harus lebih kecil sama dengan daya dukung izin tanah. Daya dukung izin tanah. Perhatikan, kalau ada momen, maka tegangan yang timbul akibat beban menjadi lebih besar. Jadi lebih besar. Artinya masih mendekati momen tegangan tanah. Kalau dia lebih besar, maka jadi keruntuhan pada tanah. Nggak bisa kita menggunakan. Sudah kita hitung memang P per A-nya sekian gitu kan, tegangannya sekian. Maka polisi harus maka kita harus apa? Kita harus ini ya mengantisipasi adanya momen tersebut. Jadi membutuhkan luas penampang yang lebih besar. Luas pondasinya lebih besar karena untuk mengantisipasi ini momen ada tambahan momen tegangan yang sebesar M per W. Nah, ini seperti itu. Jadi ini kalau ada eksentritas. Nah, ini adalah daya dukung tanah. Daya dukung tanahnya itu adalah yang kita gunakan adalah daya dukung tanah neto yang ada di bawah pondasi. Kenapa seperti itu? Karena kan waktu kita mengambil sampel uji tanah kan belum ada bangunan di atasnya. Belum ada bangunan di atasnya, malah masih tanah kosong. Nah, itu namanya tegangan tanah atau daya dukung tanah bruto. Yang kita gunakan di sini adalah daya dukung tanah neto. Seperti itu. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan di ini aja. Di sela saja ya. Ini ya, jadi kalau ada momen berarti ini tegangan maksimum lebih kecil dari sama dengan daya dukung izin tanah. Nah, ini juga sama kalau ini eksentrisitasnya sama dengan L per 6, maka tegangan minimumnya 0. Yang dihitung adalah tegangan maksimum. Terus kemudian ada yang kalau tegangannya eksentrisitasnya besar, lebih besar dari L per 6, maka akan terjadi kalau yang ini tadi adalah namanya single curvature. Di single curvature, kenapa? Karena daerah tariknya di bawah semua atau tidak berbalik arah, tidak berbelok. Namanya single curvature. Kalau ini double curvature atau kelengkungan ganda.
Dan di sebelah kiri, kapan timbulnya? Kalau ada momen yang besar. Sebelah kiri momennya adalah daerah tariknya di atas, sebelah kanan daerah tariknya ada di bawah. Maka berapa ini tegangan yang timbul? Maka harus lebih kecil dari tegangan timbul atau daya dukung tanahnya. Oke, itu ya. Nah, ini di dalam perencanaan pondasi telapak, kita harus ditinjau, harus kuat pada keempatnya ini. Jadi yang pertama dia harus kuat menahan geser, desain geser. Kemudian dia harus kuat menahan lentur atau momen. Kemudian dia juga harus mampu memindahkan gaya atau P dan momen di dasar kolom ke pondasinya. Kemudian panjang penyaluran tulangan juga harus cukup supaya apa tidak terjadi keruntuhan seperti ini. Jadi nah ini kita bahas satu persatu. Nah, ini ya jadi desain terhadap geser. Desain terhadap geser. Nah, geser ini ada dua, ada geser pons, ada geser lentur. Nah, cirinya apa kalau geser lentur? Geser lentur itu adalah atau aksi satu arah atau geser aksi balok. Jadi keruntuhannya atau penampang kritisnya adalah sejauh D dari muka kolom. Jadi kata kuncinya adalah sejauh D dari muka kolom. D dari muka kolom. Jadi itu ya. Jadi artinya apa? Kalau terjadi keruntuhan, yang runtuh itu patah, tapi hanya di ujung yang saya aksir kuning itu. Patahnya di ujung. Boleh nggak terjadi seperti itu? Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Maka harus kita hitung dulu nih kritisnya, geser daerah sini itu berapa. Nah setelah itu jadi dikatakan pondasinya kuat, tidak boleh terjadi keruntuhan karena geser lentur tadi, kalau VU kurang dari sama dengan PVC. Ingat, ini kan pondasi telapak atau pile cap, itu kan bentuknya luasan. Kalau bentuknya luasan, itu maka tidak ada sengkang ya, tidak ada sengkang. Sehingga gaya geser seluruhnya ditahan oleh beton. Nah, kalau kemarin pada balok, gaya geser itu ditahan oleh beton dan tulangan geser atau sengkang. Kalau pada balok bisa masang gesernya, atau pada kolom bisa. Tapi kalau pada pondasi telapak atau plat nggak bisa. Maka seluruh gesernya ditahan oleh beton sendirian. Oleh karena itu, dimensi dari pondasi dan kuatkan beton itu harus cukup mencukupi di dalam menahan geser. Jadi VU kurang dari sama dengan PVC. VU ini berapa? VU adalah gaya geser yang bekerja pada penampang kritis. Nanti insya Allah di depan saya terangkan lebih lanjut. VU itu adalah gaya geser yang bekerja pada penampang kritis. Kemudian P-nya itu adalah 0,7 untuk jembatannya, untuk gedung 0,75. Itu adalah P atau faktor reduksi kekuatan geser. Kemudian VC itu adalah kuat geser dari beton. Berapa kuat geser beton? Jadi 1/6 akar efaksen C, B adalah lebar pondasi kali D. D adalah tebal efektif. Nah, tebal efektif plat itu, tebal efektif pondasi telapak itu berapa? Ya, ada yang masih ingat tebal efektif pondasi telapak? Benar ya? Sebentar saya. Apa tadi? Ambilnya ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Jadi dia, jadi ini pondasi telapak. Telapak itu kan dari P di situ.
Nah, ini kan tulangannya di sini nih. Nah, terus tulangannya kan ini. Jadi ini D-nya adalah di sini. D. Jadi D itu mau di pondasi, mau di mana sama, tebal efektif ya. Balok, kolom, plat sama, pondasi telapak sama. Jadi D itu adalah tebal efektif. Nah, ini misalnya tebal pondasinya, tebal pondasi telapaknya. Nah, ini berarti ini diameter tulangan. Tulangan. Jadi untuk menghitung D di sini apa? D di sini. Gimana untuk menghitung D di sini? Untuk menghitung D di sini gimana caranya? Tulangan. Ya, Kurang H dikurangi Tulangan. selimut beton, limut beton, terus dikurangin tulangan diameter tulangan bagi 2 ya. bagi 2. Tulangan bagi 2. Nah, selimut betonnya pertanyaan saya. Selimut betonnya itu untuk pondasi telapak atau untuk struktur yang selalu berhubungan dengan tanah. Berapa tebal pondasi? 7 Tebal ya, Bu. berapa? 7 7 cm ya, 7 cm atau 70 mili. ini. Jadi diingat-ingat, tebal selimut beton itu ada 2, 3, 4, 7 kalau jembatan ya. Jadi 2 itu untuk gedung, beton decking atau tebal selimut beton ya. 2 itu untuk plat yang di dalam ruangan. Contohnya apa? Kalau desain plat gedung kita, berarti beton deckingnya adalah 2 cm, 20 mili. Kemudian 3 cm itu adalah plat di luar ruangan. Contohnya apa? Plat lantai jembatan. Kemudian 4 cm atau 40 mili. Kapan? Balok dan kolom. Kemudian yang selalu berhubungan dengan tanah berarti itu adalah pondasi telapak, kemudian abutmen. Nah, itu ya, jadi itu yang selalu berhubungan dengan tanah. Kenapa? Nanti karena dia rawan terhadap infiltrasi ya. Jadi masuknya air tanah ke beton kemudian akan menyebabkan korosi pada tulangan. Nah, maka itu harus diantisipasi. Makanya kalau pada struktur dengan yang selalu berhubungan dengan tanah itu lebih tebal, jadi 7 cm atau 70 mili, jadi tebal selimut betonnya. Dipaham ya, itu D-nya ya. Itu D di sini. B itu adalah lebar, B itu adalah berarti lebar dari pondasi. Jadi kan B itu kan panjang pondasi, B kali L kan. B itu adalah lebar pondasi, L panjang pondasi, D tebal efektif. Maka dia harus kuat. Supaya apa? Tidak terjadi keruntuhan seperti ini. Nah, terjadi keruntuhan yang patah di ujung yang saya arsir kuning ini tadi. Itu. Terus kemudian ada geser pons. Geser pons. Geser pons itu adalah aksi 2 arah atau two-way action atau aksi plat. Aksi plat itu gimana? Kan pemainnya ada 2 arah. Jadi kalau pon ini juga dia gesernya tapi aksinya 2 arah. Kalau geser lentur tadi aksinya 1 arah, hanya 1 arah saja. Ya kalau patah ya di situ saja gitu kan. Nah, kalau geser pons ini keruntuhannya 2 arah dalam 2 arah, sehingga kalau terjadi keruntuhan menyebabkan pondasinya terjeblos. Nah, terjeblos. Boleh enggak? Ya enggak boleh. Nah, daerah kritisnya ada di mana? Kalau tadi geser lentur sejauh D dari muka kolom dalam 1 arah, kalau ini adalah sejauh D/2 dari muka kolom, tapi bekerjanya dalam 2 arah. Bekerjanya dalam 2 arah. Sehingga inilah menyebabkan terjeblos. Jadi yang terjeblos itu yang mana? Yang putih ini Nah, itu ya, jadi itu adalah gaya geser pons atau geser aksi 2 arah. Nah, harus kuat, cirinya harus kuat apa? Ya, PU kurang dari PVC. PU kurang dari PVC. Nah, VU-nya gimana ya? Tadi VU yang bekerja di luas penampang dari kolom pondasi telapak. Situ. Kemudian VC-nya ambil nilai terkecil dari 3 rumus ini. Jadi 1 plus 2 per beta C. Beta C itu adalah sisi panjang dibagi sisi pendek kolom, kemudian dibagi kali akar efasien C B0. B0 itu adalah keliling penampang kritis. Kalau ini tuh keliling di sini nih.
Sini 1, 2, 3, 4. Jadi keliling di situ. Kalau keliling penampang kritis. Nah, terus kemudian ada D. D itu biasa, tebal efektif seperti tadi yang saya sampaikan. Terus beta C itu apa? Beta C itu adalah untuk meletakkan sisi kolom, sorry. Beta C itu adalah perbandingan antara sisi kolom panjang dengan sisi kolom pendek atau panjang dan lebar kolom. Nah, itu berapa? B0-nya. D-nya juga sama. Terus kemudian ini juga sama, ambil nilai terkecil dari nilai 3 ini. Biasanya sih yang nomor 3 itu nilai terkecil. Sepertiga kali valensi B kali D. Nah, itu adalah dicek dulu. Nah, ini yang saya sampaikan di sini ini masih di SNI Gedung ya. SNI Gedung. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya adalah desain lentur atau desain pondasi untuk menahan momen atau menahan lentur. Caranya gimana? Caranya jadi itu kita harus tahu dulu posisi daerah kritis. Posisi daerah kritis. Nah, kalau daerah kritis, kalau ini terdiri dari atasnya, ini adalah dari dinding beton bertulang. Nggak mungkin dia membungakan harta. Dia mau. Jadi itu ya, jadi ini harus kita tepat di muka. Jadi di atasnya ini yang didukung pondasi, di atas pondasi telapak ini apa? Ya, jadi kalau misalnya dia dinding, kolomnya itu dari dinding beton atau kolom beton, maka kerusakannya tepat di muka kolom yang diarsir kuning ini, patah di situ, daerah situ ya, patah di daerah sini. Nah, itu jadi patah di sini. Maka nanti momen yang timbul berapa kalau seperti ini? Ya, seperti cantilever itu aja. Berapa? Ya setengah QU kali L, setengah QL kuadrat. Jadi itulah momennya. Terus kemudian, nah ini juga kalau terjadi keruntuhan, kalau misalnya ini daerah kritis ya, kemudian kalau di atasnya ini dari dinding bata, ini sih jarang ya, di dinding bata, maka daerah kritisnya di tengah-tengah dindingnya. Terus kemudian kalau misalnya di atasnya ini kolomnya dari profil baja misalnya dari Habim atau IBF gitu ya, pasti bawahnya ini ada base plate-nya. Maka daerah kritisnya adalah di tengah-tengah base plate yang keluar di sini seperti itu. Nah, itu ya, jadi itu. Jadi maka ini adalah daerah kritis. Nah, daerah kritis itu tadi adalah untuk menghitung MU-nya. MU itu berarti apa? Setengah QU kali L kuadrat. Nah, QU-nya itulah yang digunakan yang bekerjanya di daerah kritis ini. Itu. Nah, terus kemudian, syarat dia harus kuat, menahan lentur ada MU kurang dari sama dengan PMN. Jadi bisa kalau tadi memukul momen ya. Nah, ya, jadi kalau memikul momen, jadi ini ya saya modelkan ini kan tadi kalau terjadi keruntuhan pada pondasi, kan P-nya di situ. Nah, ini kan patahnya di sini, kan itu ada ini nih. Nah, inilah QU itu di bawah situ. Ini QU. Nah, ini kan sejauh X. Nah, itu ya. Jadi ini berarti saya bisa modelkan, berarti dari pondasinya saya modelkan pondasinya itu dijepit gitu kan. Terus kemudian Anda menjulur ke sana. Nah, ada beban QU atasnya ini. Beban QU di atasnya ini sebesar apa? Sebesar X. Sebesar X. Nah, gitu ya. Sebesar X. Jadi berarti ini ada residual gayanya kan di tengah-tengah tuh. Tengah-tengah sini. Nah, tengah-tengah situ kan berarti apa? QU kali jaraknya, QU kali X. Sebelah sini adalah X per 2. X per 2. Kan gitu, X per 2. Jadi MU-nya berapa? MU ya sama dengan setengah. Karena apa? QU kali X. Nah, jadi itu QU kali X, yang residual gayanya tadi kali jaraknya ke sini. Berarti kali X per 2. Jadi setengah QU X kuadrat. QU X kuadrat. Nah, itu adalah desain momen. Ini MU-nya.
Nah, sama seperti kemarin desain momen. Jadi syaratnya adalah MU kurang dari sama dengan PMN. Itu. MU-nya diambil dari sini. Nah, P-nya masih ingat berapa? P-nya untuk lentur. P untuk momen berapa P-nya? Pak Jarina. Pak Jarina. Pak Jarina. Berapa, Bu? P-nya untuk lentur. Ini kan ada MU kurang dari sama dengan PMN. P-nya berapa Pak Jarina? Ingat nggak? Untuk lentur, momen. Berapa? Ingat berapa P-nya? Desain momen beton 1 tuh kemarin. Berapa? Berapa Pak Jarina? Tentang udah lulus dilupakan ini. Dan nggak saya waktu kuliah itu saya lulus udah lupakan aja gitu. Berapa MU-nya? PU-nya? P-nya? P untuk MU kurang dari sama dengan PMN. P-nya berapa? Reduksi kekuatan untuk momen berapa? Berapa Pak Jarina? Berapa? Udah ketemu belum? 0,85 nggak sih, Bu? 0,85? Kan 0,86. 0,86. Berapa? Pi, pi untuk atau faktor kekuatan apa sih reduksi kekuatan untuk lentur. Momen tuh untuk momen. Desain lentur pada balok kemarin. Balok atau plat sama. Berapa? Udah ketemu belum? 0,65. 0,65 untuk apa tuh? Kolom itu kan itu plat. Plat itu sama dengan balok kan lentur tuh. Berapa? Plat atau balok? Pi untuk kolom itu. Kolom kan pi-nya 0,65 kalau kolom. Kenapa? Karena PU yang sebenarnya itu PU. PU, MU itu ngikut PU. Berapa? Untuk balok itu loh 0,8. 0,8. 0,8. Ini P-nya jadi untuk momen lentur balok dan plat ya, atau pondasi telapak momen atau lentur, sutur lentur. Ini untuk lentur, lentur jembatan. Lentur jembatan. Jembatan. Kalau gedung, lentur gedung 0,9. 0,9. Nih, lentur gedung. Lentur gedung. Nah, itu jadi lentur gedung. Itu jadi nah MU-nya tadi berapa? Setengah QUX kuadrat gitu ya, setengah QUX kuadrat. Nah, jadi QU itu apa QU? QU itu adalah VU kali di daerah kritis. Jadi nanti ya saya terangkan lebih lanjut. Jadi QU itu adalah beban yang bekerja di daerah kritis yang di seluasan ini. Nah, ini ya, jadi ini. Nah, patahnya kan di situ tuh. Nah, ini di sini. Nah, inilah X-nya tuh kan di sini. Nah, itu jadi X-nya di situ. Gitu ya, jadi itu. Jadi itu X-nya di sini. QU kali X kuadrat. Jadi itu. Nah, QU ini adalah intensitas beban rencana. Kalau dia tidak ada momen, berarti PU per A. PU per A. A-nya apa? A-nya adalah B kali L. Jadi QU-nya. Nah, terus kemudian kalau ada momen gimana? Ya berarti QU sama dengan PU per A. Ada momen ya, berarti kalau ada momen berarti plus MU per W. Nah, MU per W. Itu kalau ada momen. Jadi QU ini adalah berapa dari mana? QU itu adalah intensitas beban rencana. PU per A. Terus QU-nya kalau ada momen MU per W. Nah, coba kalau kondisinya seperti ini. Untuk menghitung X-nya berapa? X-nya di muka tumpuan.
X-nya di muka tumpuan. Jadi misalnya ini L, ini ada kolom di sini, ada kolom di situ kan, P-nya bekerja di situ kan, itu kan di muka tumpuan, tepat di muka tumpuan sini kan, nih, nah di situ kan. Nah berarti itu untuk menghitung X-nya gimana? Kalau ini panjang, ini adalah panjang pondasi L, ini B, nah itu. Terus kemudian, nah untuk mencari X ini gimana? Ini misalnya ada kolom, ukuran kolomnya B gitu kan, B kecil, atau H kecil deh, H kecil, H kecil. Nah, berarti untuk mencari X itu gimana? Matematika biasa. Untuk mencari X gimana? Mencari X itu gimana? Nah, nanti dipelajari ya. Jadi nanti kita harus tahu nih menghitung X, karena untuk menghitung momen ada unsur setengah QX kuadrat. QU-nya itu berapa rumusnya? PU per A. Densitas beban rencana. PU-nya didapat dari mana? Dari reaksi joint reaction di ujung kolom tadi. Yang saya tunjukkan dari sub tadi. Jadi yang arah sumbu Z itu adalah PU. Gitu ya, jadi itu yang arah sumbu Z. A berarti adalah luas penampang pondasi, B kali L. Kalau ada momen itu penyebabnya apa momen? Satu, kalau ada model kita jepit. Berarti ada momen. Bacanya di mana tadi kalau model kita jepit? Ada momen. Sini kan. Contoh seperti ini kan ada momen nih. Di ujung sini kan kenapa? Karena kita modelkan jepit, berarti ada momen. Jadi QU-nya berapa? PU per A plus MU per W. MU-nya yang mana? Yang ini MU-nya 694. PU-nya yang mana? 2946,161 per A. A-nya adalah B kali L dari pondasi tadi. Terus MU-nya adalah 694,355 per W. Jadi itu ya. Jadi ini didapat dari sini tuh. Kalau modelnya jepit. Tumpuannya jepit. Tapi kalau modelnya sendi ada eksentrisitas, ya, ada eksentrisitas. Ada eksentrisitas ya, jadi misalnya ini yang tidak ada eksentrisitas tadi ya, jadi QU itu sama dengan apa tadi? PU per A. PU per A. Jika tidak ada momen. Tidak ada momen. Tidak ada momen. No momen. Kalau ada momen, berarti QU sama dengan apa? Momen itu penyebabkan kalau dia model tumpuannya jepit atau ada eksentrisitas. PU per A plus MU per W. Ini ada momen. Ada momen. Nah, itu. Nah, tadi kalau akibat lentur, tadi kan akibat lentur modelnya kan ini ya, seperti ini. Nah, keruntuhannya ada di mana? Nah, keruntuhannya ada tepat di muka kolom sini kan. Nah, ini ada kolom. Ada kolom sini. Nah, runtuhnya di sini, tepat di sini runtuhnya. Inilah X. X gitu kan. Nah, kalau misalnya ini panjangnya L, panjang pondasinya L, sini kan B ya. B, ini L. Kemudian ini adalah ada H kolom. Maka untuk menghitung X ini gimana? Jadi kan model MACTEC-nya, dan MACTEC ini seperti itu. Ini QU, ini X, sehingga momennya dari momen sini adalah setengah QX kuadrat. Kuadrat. Nah, MU ini harus lebih kecil sama dengan Pi MN. Pi-nya berapa? 0,8 buat jembatan. MN-nya berapa? Seperti balok tulangan tunggal, MN sama dengan AS kali FY kali
D min A per 2. A per 2. Nah, D min A per 2. Nah, itu MN-nya. P-nya 0,8. Nah, sekarang pertanyaannya, menghitung X di sini nih gimana? Untuk menghitung X nih. Coba dari sini. Menghitung X ini gimana? Putri. Putri. Putri Anissa. Putri Anissa ada? Putri Anissa ada? Halo Putri. Iya Bu, ada Bu. Nah, untuk menghitung X ini, coba lihat gambar ini Putri. Di sini. Kan itu ada panjang pondasi, ada lebar pondasi. Keruntuhan lentur pondasi itu tepat di muka kolom. Tepat di muka kolom. Atau jaraknya kalau saya kasih simbol sebesar X. Pada daerah kritisnya. Selebar B dan sepanjang X. Untuk menghitung X-nya berapa? Kenapa? Karena kita mau menghitung momen setengah QE kuadrat. X-nya berapa ini dari rumus ini? Putri. Nah, dari ini. Matematika biasa untuk menghitung X ini gimana? Gimana? L dikurang sebentar. L dikurang? L dikurang apa? L dikurang apa? Dikurang yang bagian sini. Ya, itu apa? Bagian situ itu apa? Bentar, Bu. Gimana? Iya, dikurang di bagian sini. Nah, sini ini apa? Ayo, gimana? Mencari ini X. Jadi kata kuncinya kalau lentur itu adalah tepat di muka kolom. Daerah kritisnya tepat di muka kolom. Sehingga kita harus mencari X-nya ini berapa. Nah, kalau seperti ini, berapa? L dikurangin. Berapa? L dikurang setengah L ditambah setengah lebar kolom. Dikurangi Setengah. setengah lebar kolom. H per 2. Iya. Ininya nggak perlu lah, langsung aja. L per 2 dikurangi lebar Iya. kolom bagi 2. Ini di X-nya. Di X-nya itu udah, kan ini setengah ini kan? Iya, Bu. Gitu kan? Kan L per 2 tuh. L per 2 kan ini. Jadi Iya. L per 2 dikurangi setengah dari lebar kolom. Jadi itu adalah X-nya. X-nya adalah berarti L per 2 dikurangi setengah dari lebar atau tebal kolom. Adalah X-nya. Oke, itu ya. Jadi itu harus tahu dulu sehingga syaratnya apa? MU kurang dari sama dengan PMN. MU-nya cari dulu. MU-nya tadi berapa? Setengah QE kuadrat. Sebelum mencari MU setengah QE kuadrat, kita harus cari QU dulu. QU dulu ini. Jadi beda MU ini beda ya. MU di sini dengan MU di sini beda. Kalau MU di sini adalah akibat beban P, ada eksentrisitas atau model tumbuhan kita jepit. Kalau MU di sini adalah momen reaksi di bawah tanah ini. Reaksi dari di bawah tanah ini. Nah, itu ya, jadi itu. Oke, itu. Ada pertanyaan mungkin? Nah, terus itu ya, tadi ada beban dan reaksi tadi ya. Nah, ini nanti nah, ini tebal minimum. Tebal minimum. Jadi untuk pondasi telapak atau pondasi telapak berarti kan didukung tanah ya, bawahnya langsung kena tanah. Jadi pondasi telapak itu tebal minimum yang di SNI itu adalah D minimum adalah harus lebih besar sama dengan 150. Karena tadi tebal selimut betonnya 70 mili, maka 22 cm untuk tebal pondasi telapak itu minimal 22 cm. Kalau pile cap 370 atau 37 cm kalau pile cap minimal itu minimal. Nah, ini tebal ini harus kita cek kuat nggak menahan geser, baik geser satu arah maupun geser dua arah. Biasanya geser satu arah maupun geser dua arah sangat tergantung dari tebal pondasinya.
Nah, itu kenapa? Karena yang menahan hanya beton sendirian. Kalau tegangan tadi kan harus dicek, tegangan yang timbul tidak boleh melebihi dari tegangan izin tanah. Itu adalah sangat tergantung untuk menentukan apa? Luas dari pondasi untuk menentukan B kali L. Nah, untuk menentukan tebal, dicek terhadap geser. Untuk menentukan tulangan, dicek terhadap momen tadi. Nah, itu kira-kira itu ya. Jadi untuk dasar perencanaan pondasi telapak. Jadi mungkin insya Allah minggu depan saat ini ya kita sudah mulai mendesain pondasi telapak dulu. Nanti baru setelah minggu berikutnya telapak itu ada bujur sangkar, ada persegi panjang, terus baru berikutnya adalah pile cap. Oke, saya kira itu. Kalian sudah bengkelnya sudah selesai ya? Udah nggak ada bengkel lagi ya? Iya, Bu, sudah Sudah, Bu. Ya, masih agak longgar berarti. Oke, ada pertanyaan nggak? Untuk minggu depan insya Allah kita offline ya, karena sudah mendesain. Kalau mendesain tuh, jadi mohon maaf kalau untuk pondasi tidak ada programnya. Tidak ada programnya, mau nggak mau ya harus manual. Manualnya pun ya bisa menggunakan Excel lah. Jadi tidak kalkulator murni gitu ya. Jadi nanti ngetiknya apa, nulisnya lama. Ya, jadi itu. Oke, itu ada pertanyaan nggak? Untuk dasar-dasar perancangan beton. Ini yang mau ke Cina siapa? Reza aja, yang anak PJJ. Yang mau pelatihan yang Glodon itu. Reza saja, aja. Saya saja Bu. Reza Sama aja. ini Bu, sama Fakri Bu. Fakri Wahid. Fahri itu PJJ juga ya? Yang RPL tapi Bu. Oh, Fahri yang RPL. Fahri itu yang alumni itu ya? Alumni Iya PJ Bu. ya? Iya Bu. Ikut di kelas beton nggak Fahri? Ini ada Bu orangnya. Oh, Fahri. Oh, sama Fahri ya? Berapa orang sih Zah yang ini mahasiswanya? Pak Mahasiswanya 3 Bu. Reza, Fahri sama satu lagi siapa? Dari TKG itu Latifa Bu namanya. Oh, Latifah. Iya. Itu nanti tunggu surat tugas dulu ya. Itu nanti biar untuk ini biar nggak di komplain. Kalau misalnya masih bisa join online ya join. Kalau misalnya nggak bisa ya udah nanti di ini Baik aja. Bu. Tugasnya Baik Bu. Nanti saya ke dikerjakan. kampus Bu. Ya, gitu ya. Ya Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nggak? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan.